Halo, kali ini kita berkunjung ke Balai Pembibitan Ikan, tepatnya di Kecamatan Natar nih ya. Ini kita berkunjung di Balai Pembibitan Ikan. Di sini banyak sekali macam-macam jenis bibit ikan. Ada ikan hias dan ikan konsumsi. Ini beberapa kolam, sebagian masih kosong dan juga sudah terisi jenis ikan hias ini ya. Ada tahu jenis ikan hias apa ini? Ini ikan hiasnya sangat bervariasi ya. Bagian ikannya masih dikembangbiakan, tidak untuk dijual belikan ya. Untuk yang masih sedikit ya. Kalau ini sudah bisa untuk dijual. Kita mencoba menelusuri dan melihat-lihat beberapa jenis ikan di sini ya. Rencana awal saya adalah mencari benih ikan nila dan juga ikan gurame dan ikan hias. Di sini ada puluhan kolam ya. Rata-rata kolam-kolam di sini adalah kolam indukan ikan yang tidak untuk dijual ya. Artinya ikan-ikan di sini rata-rata masih dalam pengembangan atau untuk mendapatkan anakannya ya. Jadi ditempatkan di beberapa kolam yang terpisah-pisah seperti ini. Macam ikan konsumsi banyak sekali sini, akan ada ikan lele, gurame, ikan nila, dan banyak sekali ikan-ikan lainnya. Nah, pada Sabtu saya kesini sekitar tanggal 1 ya, 1 bulan 3 kalau nggak salah. Itu sekitar tanggal 28 bulan 2. Ini kondisi bibit gurame. Ini seperti saya lihat sekarang ini. Bibit gurame masih sangat kecil sekali. Untuk kalau petani pemula saya kira kurang pas untuk mengembangkannya. Karena bibitnya masih sangat kecil, sekitar 1 lidian ya, kecil-kecil sekali dan rentang sekali mati. Jadi saya putuskan tidak jadi membeli karena masih sangat kecil bibitnya di sini. Nah, ketika saya mencari bibit nila, ternyata nilainya terlalu besar dan akhirnya nggak jadi juga. Sedangkan bibit-bibit yang lain sepertinya untuk ikan konsumsi masih kosong ya, masih kebanyakan kosong, dan saya hanya melihat-lihat dan mencoba mencari bibit ikan hias. Ternyata bibit ikan hiasnya di sini juga masih dalam pengembangan. Ada yang bisa kita beli, cuma tidak untuk skala besar ya, paling bisa 10 biji atau berapa biji lah. Kita membeli sisinya per pasang. Nah, sebagian ikan ini bisa kita beli untuk ikan hiasnya. Karena saya tujuannya mencari ikan hias untuk saya jual, ya maunya ya agak banyak, tapi jika tidak terlalu banyak juga, maksudnya sedang saja. Ini sebagian ikan hias yang masih dalam proses pengembangan ya. Mungkin waktu saya kesini waktunya tidak tepat karena bibit ikan yang untuk dijual belikan masih dalam kondisi minim. Nah, ini beberapa kolam kecil-kecil yang fungsinya untuk menampung ikan-ikan hias ya. Karena ikannya kecil-kecil, jadi kolamnya juga dengan ukuran kecil. Nah, saya putuskan untuk mencari bibit ikan hias seperti ini ya. Ini kalau nggak salah ikan hias ekor pedang ya. Ini harganya satu bijinya sekitar 2 ribuan ya per ekor kalau di sini. Namun kalau di luar bisa beragam ya. Bisa 10.000 2 atau 10.000 3, macam-macam harganya. Untuk tanggal sekitar tanggal tuh seperti saya kunjung sekitar tanggal 29 bulan 2-an, itu bibit ikan ini mungkin sekitar 5 ribuan ya, 5 ribuan adalah stoknya jenis ikan ini. Jadi kalau mau mencari banyak bisa kita dapatkan. Semakin banyak kita membeli, maka harganya juga akan semakin murah. Itu yang bisa saya terima dari penjelasan yang menjualnya. Kita dari mas-mas ini bilang. Jadi disarankan kita untuk membeli lebih banyak ikan hias ini di kolam-kolam ini. Di kolam ini tadi ada 2 atau 3 jenis yang jumlahnya cukup banyak ya. Nah, untuk kali ini saya membeli dikit saja.
sekitar 20-an biji ya, sekitar 20 biji. Ini rencana akan saya kembangkan kembali dan sebagian saya jual. Agak susah sekali menangkap ikan-ikan kecil ini karena kolamnya cukup luas untuk ukuran ikan seperti ini. Namun di kolam ini juga banyak sekali, sekitar 2000-an lebih lah ya satu kolam ini. Nah, kita akan membawa pulang setelah saya dapatkan. Nah, ikan ini sudah saya dapatkan. Setelah itu saya akan memasukkan ke dalam kolam ya. Ini ikan yang saya beli tadi. Ini jenis ikan hiasnya. Oke, kolam saya saya simpan di dalam drum plastik saja ya. Nah, ini sebelumnya sudah saya beri ikan-ikan yang lain dan saya gabung saja menjadi satu. Ini saya kembangkan lagi dan sekarang saya akan membuka ikan nila dan gurame. Nah, ini ikan nila dan gurame ini saya beli di toko petani, bukan di balai pembibitan. Karena di balai pembibitan tadi kecil ikannya, saya mencari lagi ke toko petani lah yang lainnya. Nah, ini saya akan masukkan ke dalam kolam yang sebelum saya buat dari plastik ya. Ini bukan di semen, tapi plastik yang saya gunakan untuk membuat kolam. Kolam ini sebelumnya udah 2 minggu saya buat, kemudian saya biarkan. Kemudian saya beri ikan gurame kecil-kecil. Nah, ikan gurame ini bisa mempercepat pertumbuhan lumut. Walaupun awalnya banyak sekali yang mati ikan gurame ini karena kondisinya kurang baik, kurang lama ya. Namun ikan-ikan gurame yang bertahan di sini bisa mempercepat lumut. Akhirnya ketika kita memberi ikan yang baru, ikan baru ini akan mudah beradaptasi karena udah banyak lumut yang dihasilkan dari gurame yang lama. Ini saya beri ikan gurame juga. Oke, demikianlah prosesnya.